Kaidah sebelumnya, yaitu bahwasanya yang pertama, orang-orang musyrikin Quraisy orang-orang musyrikin Quraisy mereka bentar, di kaidah yang pertama telah kita bahas bahwa orang-orang musyrikin Quraisy mereka mengimani tauhid rububiyah. Mereka mengimani Allah sebagai pencipta, mereka mengimani Allah sebagai pemilik alam semesta ini dan sebagai pengatur alam semesta ini. Namun keyakinan mereka tentang tauhid rububiyah ternyata tidak menjadikan mereka sebagai seorang muslim. Bahkan mereka tetap orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi SAW. Maka di kaidah yang pertama kesimpulannya adalah tidak cukup hanya meyakini Allah sebagai Tuhan. Ya, untuk menjadi seorang muslim nggak cukup hanya mengimani Allah sebagai Tuhan pencipta. Namun konsekuensinya supaya menjadi orang muslim yaitu menyembah, beribadah, menyerahkan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kaidah yang kedua, di bulan yang lalu kita sampaikan tentang asy-syafa'ah. Bahwa orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW mereka itu menyembah kepada berhala-berhala. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempersembahkan doa mereka, sesembelihan mereka, nazar mereka, tawakal mereka. Yang mereka tuju bukan berhalanya, tapi yang mereka tuju tetap Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tetap dihukumi sebagai musyrik, tetap dihukumi sebagai orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwa sebatas menjadikan selain Allah sebagai perantara itu sudah masuk dalam perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena berdoa, beribadah langsung kepada Allah. Gak perlu beribadah melalui perantara-perantara tersebut. Sebagaimana orang-orang di zaman sekarang, mereka beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah melalui kuburan-kuburan keramat, wali-wali yang telah mati. Maka ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Sekarang kita masuk kaidah yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-qaidatu tsalitsah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim minhum man ya'budul malaika wa minhum man ya'budul anbiya was salihin wa minhum man ya'budul ashjar wal ahjar wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Di kaidah yang ketiga kata penulis, dahulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah itu berjumpa dengan berbagai macam kaum, dengan berbagai macam jenis manusia. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat yang ditemui sama Nabi ini. Ada yang menyembah malaikat, orang-orang yang beribadah kepada malaikat. Ada yang menyembah para nabi dan rasul. Ada juga yang menyembah orang-orang soleh di zaman Nabi itu. Dan ada juga yang menyembah pepohonan-pepohonan dan bebatuan-bebatuan. Namun ternyata ada juga yang menyembah matahari dan bulan. Nih, orang-orang yang ditemui, yang berjumpa dengan Nabi SAW di zaman tersebut bermacam-macam. Ya, Tuhan mereka, sesembahan mereka bermacam-macam. Namun sikap Nabi SAW sama. Mereka semua diperangi, mereka semua dikafirkan oleh Nabi SAW, dan Nabi tidak membedakan antara yang nyembah ini dan nyembah ini, semuanya dihukumi sama. Mereka semua adalah musyrik, ya, pelaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, di antara dalilnya adalah firman Allah di dalam surah Al-Anfal.
Ayat 39 Allah mengatakan wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka. Ya, perangilah orang-orang musyrikin itu agar tidak ada lagi fitnah. Maksudnya tidak ada lagi kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sehingga agama ini yaitu ibadah itu semuanya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperangi semuanya. Allah tidak memerintahkan Nabi untuk memerangi yang nyembah berhala saja. Wahai Nabi, yang nyembah berhala tok perangono. Tapi yang nyembah orang-orang soleh jangan diperangi. Yang nyembah para nabi jangan diperangi. Apakah seperti itu? Tidak. Semuanya dihukumi sama. Wad dalilu syams wal qamar. Kemudian kalau ada yang bertanya, Ustaz, masa ada yang menyembah matahari dan bulan? Ada. Apa dalilnya? Dalilnya Allah berfirman, wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adanya malam dan siang dan adanya matahari dan bulan. Kemudian Allah mengatakan, jangan kalian sujud, jangan kalian menyembah kepada matahari dan bulan, tapi sembahlah Allah, sujudlah kepada Allah yang menciptakan itu semua apabila kalian memang benar-benar beribadah kepadanya. Allah mengatakan jangan sujud kepada matahari dan bulan. Allah melarang. Berarti ada yang melakukan itu. Karena kalau tidak ada yang melakukannya, nggak mungkin dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Adanya larangan dari Allah itu menunjukkan bahwa ada yang melakukan perbuatan tersebut. Paham jemaah? Ya, maka berarti ada yang menyembah matahari dan bulan. Bahkan sampai sekarang juga ada yang menyembah matahari dan bulan. Apa namanya? Shinto. Iya, di Jepang sana. Wallahu a'lam kalau di sini sudah ada. Wadalilul malaika. Kemudian apa dalilnya? Ada orang-orang yang menyembah malaikat. Allah berfirman, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan Allah tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan-Tuhan. Ya, Allah nggak pernah memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat sebagai Tuhan. Allah nggak pernah juga memerintahkan kalian untuk menjadikan para nabi sebagai Tuhan. Sama seperti tadi. Adanya larangan berarti menunjukkan ada pelakunya. Makanya dilarang sama Allah Azza wa Jalla. Karena ada yang melakukannya. Wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala. Sedangkan dalil yang menunjukkan ada yang menyembah para nabi, ini ayat sebelumnya tadi juga sudah dalil. Tapi ditambahkan di sini oleh beliau tentang Nabi Isa alaihi salam. Allah mengatakan di akhir-akhir surah Al-Maidah, kata Allah, wa id qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah mengatakan kepada Nabi Isa, ini nanti di akhir zaman, di hari kiamat ya. Ini ucapan ini di hari kiamat nanti. Tapi sudah dikabarkan sama Allah Azza wa Jalla. Allah bertanya kepada Nabi Isa, dan Allah bertanya bukan karena tidak tahu. Tapi Allah bertanya kepada Nabi Isa untuk iqamatul hujjah. Allah mengatakan, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, apakah kau dulu ketika di dunia mengatakan kepada orang-orang supaya menjadikan dirimu dan ibumu sebagai sesembahan selain Allah? Maka Nabi Isa membantah, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas bagiku mengucapkan sesuatu yang bukan hakku. Karena ibadah itu haknya siapa? Haknya Allah.
Nggak pantas bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang bukan menjadi hakku. In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Seandainya aku benar-benar mengucapkan itu, maka sungguh kau sudah mengetahuinya ya Allah. Karena kau tahu apa yang ada di dalam diriku, sedangkan aku nggak tahu apa yang ada di dalam dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui yang gaib. Maka Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah kau menjadikan dirimu, memerintahkan manusia untuk menjadikanmu dan ibumu sebagai nabi, sebagai sesembahan? Berarti ada yang melakukannya. Ada yang menyembah Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang apa? An-Nasara. Orang-orang Nasrani. Kemudian juga wadalilus salihin qauluhu ta'ala. Kalau ada yang bertanya, apakah ada yang menyembah orang-orang soleh? Maka dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, ulaikal, dalam surat Al-Isra, ulaikal ladzina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka itulah orang-orang yang berdoa, mereka mengharapkan, mereka mencari wasilah-wasilah untuk menuju Rabb mereka. Ya, mereka mencari perantara-perantara, berdoa mencari perantara-perantara untuk menuju Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat? Mereka mengharapkan rahmatnya dan mereka takut akan azabnya. Yakni orang-orang soleh ini yang dijadikan wasilah, mereka sendiri berdoa kepada Allah. Yang diminta-mintai ini loh, wali-wali yang diminta-mintai sama mereka. Mereka sendiri juga berdoa kepada Allah, takut akan siksa Allah, mengharapkan rahmat dari Allah. Lah kok diminta-mintai? Lah kok disembah? Ya, kalau mau dipikir secara logis, orang yang sudah meninggal, bagaimanapun kesolehan dia, mau dia wali, ya, orang soleh yang sangat luar biasa, ketika dia meninggal saja, dia nggak mampu untuk memandikan dirinya sendiri. Makanya dimandikan sama orang lain. Dia nggak mampu untuk berjalan menuju ke kuburan. Ya, dia nggak mampu untuk membungkus tubuhnya dengan kain kafan. Sudah meninggal, nggak mampu. Bahkan orang yang sudah meninggal itu butuh untuk didoakan oleh orang yang hidup. Butuh doanya orang-orang yang hidup. Maka kemudian kok bisa orang yang hidup justru minta doa kepada orang-orang yang mati? Ya, ini kebalik. Karena tidak ada di dalam syariat Nabi SAW minta kepada orang yang telah mati. Ziarah kubur masyru', disyariatkan di dalam agama kita. Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fal'an fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah kuburan-kuburan. Karena dengan ziarah kubur itu bisa mengingat akan kematian. Ya, meskipun nggak boleh melakukan safar ya dalam rangka ziarah kubur di kuburan-kuburan yang dekat dengan kita. Ya, tidak perlu safar jauh-jauh untuk ziarah kubur. Baik, maka anjuran Nabi SAW ketika ziarah kubur yang pertama adalah untuk mengingatkan kematian. Dan yang kedua untuk mendoakan orang yang telah mati. Sudah, cuman dua ini saja tujuan orang ke kuburan. Nggak ada yang ketiga, nggak ada yang keempat. Ya, mengingatkan mati tadi dalilnya. Sedangkan mendoakan orang yang telah mati itu terbukti atau bisa dilihat dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi ketika ziarah kubur. Antum ketika masuk kuburan baca apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Wa nahnu insya'allahu bikum lalahikun. Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan kaum muslimin dan mukminin. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian ya keselamatan. Ya, kami memohon untuk kalian keselamatan dan insya Allah kami akan menyusul kalian.
Ini mengingatkan kematian sekaligus mendoakan. Demikian juga hadis Nabi SAW ketika mengubur salah seorang sahabatnya, Nabi berkata kepada sahabat-sahabat yang lain, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al." Beristighfarlah kalian, mintakan ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini. Dan mintakan kepada Allah ats-tsabat, ketetapan supaya dia bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Karena sekarang ini dia sedang ditanya. Maka sudah dua ini saja tujuan orang melaksanakan ziarah kubur. Nggak ada minta kepada penghuni kubur atau tawasul kepada mereka. Nah, maka orang-orang soleh dahulu disembah. Demikian juga kisah tentang 5 orang wali di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kesyirikan pertama kali yang ada di atas muka bumi ini, yaitu karena penyembahan kepada orang-orang soleh. Allah mengatakan dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Siapa 5 orang ini? Abdullah bin Abbas mengatakan, haula'i asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. 5 orang ini adalah nama orang-orang soleh yang disembah di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi ada yang menyembah orang-orang soleh dan itu sampai sekarang juga ada. Wa dalilul asjari wal ahjar. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa ada yang menyembah pepohonan-pepohonan dan bebatuan-bebatuan. Dalilnya Allah berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manatat tsalitsatal ukhra. Dalam surah An-Najm Allah mengatakan, tidakkah kalian memperhatikan, melihat Lata dan Uzza yang disembah oleh orang-orang musyrikin? Demikian juga Al-Manat, sesembahan ketiga mereka. Lata dan Uzza, Manat itu batu yang kemudian disembah. Nah, bahkan sampai kalau di zaman sekarang bukan hanya menyembah pepohonan dan bebatuan, sampai binatang disembah. Ya, kalau zaman sekarang binatang disembah. Ini nanti akan datang penjelasannya di kaidah yang keempat, bahwa orang atau pelaku kesyirikan yang ada di zaman sekarang lebih parah daripada pelaku kesyirikan di zaman dahulu. Ya, nanti akan ada di kaidah yang keempat insyaallah. Kemudian dalil berikutnya, wa haditsu Abi Waqidin Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala, yaitu dalil hadis dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa wa ahdin bi kufrin. Beliau menceritakan, kita ini pernah keluar menuju perang Hunain bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian sahabat ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam, masih fresh, ya baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrikin di zaman tersebut, mereka itu punya pohon, ya istilahnya pohon keramat. Mereka iktikaf di situ, mereka keramatkan pohon tersebut, dan mereka gunakan pohon itu untuk menggantungkan senjata-senjata mereka. Kayak sakti di gaya peperangan. Ya, pohon keramat. Yuqalu laha dzatu anwat. Nama pohonnya ini adalah dzatu anwat. Pakai ta. Ya, pakai ta. Dzatu anwat. Nama pohonnya itu. Famararna bisidratin. Nah, kita sahabat-sahabat ini ketika kita berjalan, kita melewati pohon-pohon itu. Ya, kita melewati pohon-pohon yang semisal dengan pohonnya orang-orang musyrikin. Maka faqulna, ini sahabat yang baru masuk Islam ini, kemudian berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ija'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat seperti pohonnya orang-orang musyrikin itu. Wajar baru masuk Islam, ya enggak?
Nggak tahu kalau ini syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW menjawab, Allahu Akbar, innaha sunanun kultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israel li Musa ija'al lana ilahan kama lahum aliha innakum qaumun tajhalun. Lihat, Nabi SAW tidak mengkafirkan mereka. Padahal jelas ini perbuatan apa? Syirik, ucapan syirik. Namun karena didasari kejahilan, ketidaktahuan, maka sama Nabi SAW tidak dikafirkan. Dan ini menjadi salah satu penghalang vonis kafir. Ya, Ahlus Sunnah itu tidak gampang-gampang mengkafirkan individu-individu muslim. Meskipun orangnya berbuat syirik kepada Allah, namun kalau ada penghalangnya, nggak dikafirkan sama Ahlus Sunnah. Maka sungguh tuduhan dusta, tuduhan keji, mengatakan bahwa Ahlus Sunnah, dakwah salafiyah, as-salafiyun dianggap tukang mengkafirkan kaum muslimin, tukang ngafirin orang. Justru kita adalah orang-orang yang sangat berhati-hati dalam memvonis individu-individu muslim sebagai kafir. Kalau perbuatannya iya, kita katakan perbuatan itu perbuatan syirik. Secara umum yang melakukannya jatuh dalam kekufuran. Namun orang perorangannya nanti dulu. Ya, orang perorangannya nanti dulu. Ada penelitiannya, ada penghalang-penghalangnya, syarat-syaratnya, baru dia bisa divonis kafir. Ibarat misalnya di bungkus rokok itu ditulis merokok dapat menyebabkan kanker, ya, serangan jantung, impoten dan seterusnya. Ini vonis secara umum atau langsung memvonis individu perokoknya? Vonis secara umum. Sedangkan perokoknya, pelakunya, fulan yang merokok ini, dia bisa nggak hanya dengan merokok langsung divonis dia ini impoten, serangan jantung dan kanker? Harus dengan apa dulu? Dicek di lab. Soalnya mah, dicek dulu di lab. Tapi perbuatan ngerokoknya itu berpotensi untuk mendapatkan penyakit kanker dan seterusnya. Tapi untuk doding itu loh jadi masalah. Untuk menunjuk orangnya ini kanker, serangan jantung, impoten dan seterusnya, itu butuh cek di lab oleh ahlinya. Demikian juga orang muslim yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, perbuatan syiriknya ini memang berpotensi untuk mengeluarkan dia dari Islam. Tapi kapan orang ini divonis kafir, divonis murtad keluar dari Islam, butuh apa? Butuh dicek dulu. Apakah dia melakukannya karena ilmu atau karena ketidaktahuan? Apakah dia melakukan itu karena sengaja atau tidak sengaja? Apakah dia melakukan itu karena dipaksa atau karena kerelaan dirinya? Dan seterusnya. Ya, bukan tempatnya membahas hal tersebut. Namun di sini menunjukkan bahwasanya Ahlus Sunnah dakwah salafiyah adalah yang sangat orang-orang yang sangat berhati-hati dalam memvonis kafir individu-individu muslim. Ya, maka dusta, keji yang menuduh Ahlus Sunnah dakwah salafiyah tukang ngafirin orang. Ya, ini tuduhan yang dusta. Dan kembali ke kisah tadi, Nabi tidak mengkafirkan mereka. Nabi mengatakan kepada mereka, Allahu Akbar, sebagai bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Innaha sunanun qultum walladhi nafsi biyadi. Sesungguhnya apa yang kalian ucapkan itu adalah sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Sunnah ini artinya adalah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Siapa yang dimaksud orang sebelum kalian? Kama qalat banu Israel li Musa. Yaitu seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan ini diabadikan dalam surat Al-A'raf. Ayatnya nanti baca sendirilah. Mulai awal sampai akhir lah nemu nanti insyaallah. Allah mengatakan, Nabi Musa, Bani Israel mengatakan, Allah mengatakan wajawazna bi Bani Israel bahr.
bi bani Israil al-bahr fa atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha innakum qaumun tajhalun. Ketika itu mereka Bani Israel setelah melewati laut yang terbelah, maka mereka mendapati ada suatu kaum yang menyembah berhala. Maka ketika itu Bani Israel minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, buatkan kami berhala kayak gitu. Ya, buatkan kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Sama jawabannya Nabi Musa, enggak dikafirkan. Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil, kaum yang bodoh, enggak punya ilmu. Tapi enggak dikafirkan. Sama, ini orang-orang sahabat-sahabat yang baru masuk Islam dikatakan seperti itu oleh Nabi. Karena mereka enggak punya ilmu tentang tauhid. Dan ini realita kaum muslimin di negeri kita. Ya, kaum muslimin yang ada di negeri kita, kebanyakan di antara mereka paham tauhid atau tidak? Nggak paham tentang tauhid. Ya gini, masih ada orang yang mengatakan sudah nggak usah tauhid terus. Bendino saben sing dibahas tauhid terus mari mudeng gini irisan tauhid. Iya antum mudeng. Iya kalau benar-benar mudeng. Sedangkan kaum muslimin yang lain, mereka nggak paham tentang tauhid, kecuali hanya la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Bis. Sudah, itu tok pahamnya mereka tentang tauhid. Mereka hanya paham syirik itu hanya ketika nyembah patung. Tapi kalau nyembah kuburan bukan syirik. Tapi kalau nyembah binatang bukan syirik. Pergi ke dukun bukan syirik. Pakai jimat bukan syirik. Itu keyakinan kaum muslimin di negeri kita. Maka terus gencarkan dakwah tauhid. Ya, jangan kendor dalam mengajarkan umat Islam tentang tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya kesyirikan. Karena realita yang ada di lapangan seperti itu. Minim pendidikan mereka tentang tauhid. Kita baca penjelasan dari Syekh di sini. Aradal musyrikun al-mu'asirun lil imami Muhammad ibn Abdul Wahhab an yakhruju bi farqin bainahum wa bainal musyrikin al-awwalin. Lamma athbata al-imam bi annahum mutasawun ma'al kuffar al-awwalin fil qa'idati al-ula wal qa'idati ats-tsaniyah. Faka'annahum qalu inna bainana wa bainal musyrikin al-awwalin farqa wa huwa anna al-musyrikin al-awwalin kanu yusyrikuna ma'allahi ghairi as-salihin kasyams wal qamari wal ashjari wal ahjar amma nahnu fanushrikus salihin fahasab faradda alaihi al-imamu bihadhihi al-qa'idati tsalitsah. Baik, kata beliau, pelaku kesyirikan di zaman sekarang, pelaku kesyirikan di zaman now, mereka itu ingin membantah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan mengatakan bahwa beda antara yang kita lakukan dengan yang dilakukan sama orang-orang musyrikin Quraisy. Kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini menyamakan antara pelaku syirik di zaman sekarang dengan pelaku kesyirikan di zaman Quraisy, di zaman Nabi. Ya kan, di kaidah yang pertama sama kedua itu loh. Ya, itu disamakan sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Protes mereka. Oh enggak sama kita. Sama Abu Jahal CS, enggak sama. Kata orang-orang di zaman sekarang ini. Apa bedanya? Kalau mereka, Abu Jahal CS, mereka menyekutukan Allah berdoanya kepada patung, kepada berhala, kepada matahari, kepada bulan, kepada batu, kepada pohon. Sedangkan kita berdoanya kepada siapa? Orang soleh. Kalau kalian samakan antara kita dengan Abu Jahal CS, berarti kalian menyamakan orang soleh dengan bebatuan dan pepohonan. Tuh. Apa maksudnya? Ini ada orang yang nyembah wali. Walinya orang soleh, kita nggak mempermasalahkan walinya ini orang soleh. Yakin seorang soleh ini. Sudah masuk. Tapi walinya ini orang soleh. Jangan wali wes, nabi bahkan. Ada orang nyembah Nabi Muhammad, yaitu berdoa kepada Nabi SAW, minta rizki kepada Nabi, ya minta kesembuhan kepada Nabi. Sama enggak dengan yang minta
rizki kepada sapi. Kok bingung antum? Sama-sama dihukumi apa? Syirik. Nah, mereka protes. Ngawur kon ini. Mosok nabi dipadakno sapi. Tuh. Mana jawaban antum? Marah mereka. Masa yang nyembah nabi, yang berdoa kepada nabi, ini nabi loh ini. Kekasih Allah. Manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa yang berdoa kepada nabi kau samakan dengan yang berdoa kepada sapi? Gimana jawaban antum ini? Maka kita katakan bukan objeknya yang kita samakan. Paham? Beda objeknya antara nabi dengan sapi, beda. Siapa yang menyamakan antara nabi dengan sapi? Tapi kesamaan nabi dan sapi adalah sama-sama selain Allah. Nabi itu Allah bukan? Sapi itu Allah bukan? Berarti selain Allah. Nabi dan sapi sama-sama bukan Allah. Berarti yang disembah selain Allah, maka itu perbuatan apa? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti apa yang kalian lakukan sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Karena sama-sama mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa khulasatu raddihi annahu bayyana anna qawlahum hadha mardudun min jihatain. Kesimpulan bantahan beliau kepada orang-orang musyrikin di zaman sekarang yang gak mau disama-samakan itu, kesimpulannya dari dua sisi bantahannya. Yang pertama, dalil secara umum yang menunjukkan bahwa setiap yang berbuat syirik kepada selain Allah dan bersamaan dengan itu meskipun dia menyembah Allah, maka tetap dia itu jatuh dalam perbuatan syirik. Siapapun yang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, mau itu doa, menyembelih, nazar, tawakal, dipersembahkan kepada selain Allah. Meskipun di sisi yang lain, dia tetap menyembah Allah. Sholatnya untuk Allah, puasanya untuk Allah. Maka dia tetap dikatakan apa? Musyrik. Ingat jamaah, ada satu kaidah. Asyirku ghallab. Syirik itu pasti mendominasi. Paham ya? Kesyirikan itu pasti mendominasi. Ini sudah kita singgung kalau nggak salah di muqaddimah. Apa maksudnya asyirku ghallab? Syirik itu mendominasi. Seorang dia melaksanakan ibadah kepada Allah, hampir semua ibadahnya ikhlas karena Allah. Sholatnya untuk Allah. Dia puasa juga ikhlas karena Allah, murni karena Allah, nggak diberikan kepada selain Allah, nggak riya, nggak sum'ah, nggak. Haji, umrah untuk Allah, sedekah untuk Allah, menyembelih untuk Allah, hampir semua ibadahnya dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. 99,9999% untuk Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata ada satu perbuatan dia, ibadahnya dia dipersembahkan kepada selain Allah. Satu perbuatan ini ya kecil jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah tadi. 0,0000 sekian persen. Apa itu? Dia berdoa, pernah sekali berdoa kepada kuburan keramat. Ya, pernah minta-minta kepada kuburan keramat. Kesyirikan satu kali. Sedangkan ibadahnya ribuan kali, jutaan kali ibadahnya untuk Allah Azza wa Jalla. Maka yang satu kali ini mengalahkan yang ribuan kali, jutaan kali. Ini namanya syirik, itu pasti mendominasi. Ya, diibaratkan, pernah kalau nggak salah kita ibaratkan, nggak tahu di sini, nggak tahu tempat lain. Satu gelas air murni, bersih. Antum cek di lab, nggak ada bakterinya, nggak ada kotorannya. Mohon maaf, ketetesan air kencing. Bukan satu tetes, ya satu percikan saja. Gelem ngombe. Mau minumnya? Hah?
Kecil loh. Ini berapa mili ini? Atau kurang besar ya? 1 galon wis. 1 galon 19 liter itu. Ketetesan 1 percikan air kencing. Mau minum? Hah? Ini secara logika syirik itu mendominasi. Demikian juga al-bid'ah ghallabah. Kebid'ahan itu juga mendominasi dan juga maksiat itu mendominasi. Ya, seorang berbuat kemaksiatan maka sudah cukup dengan itu dia disebut sebagai al-fasiq, orang yang fasik. Bid'ah juga demikian. Seorang ketika jatuh dalam kebid'ahan maka sudah cukup baginya untuk dikatakan sebagai al-mubtadi', pelaku bid'ah. Demikian juga syirik. Sedikit saja dikerjakan sudah bisa memvonis orang tersebut sebagai musyrik. Tapi ini vonis secara apa? Vonis secara umum. Adapun individu-individunya ada rincian-rinciannya. Nah, ini tetap kita sampaikan vonis secara umum ini. Tetap kita sampaikan vonis secara umum ini untuk nakut-nakuti, jangan sampai jatuh dalam perbuatan tersebut. Sebagaimana rokok tetap disampaikan peringatannya itu untuk menakut-nakuti orang-orangnya. Padahal mesti enggak, harus enggak orang yang ngerokok itu pasti kena kanker? Belum tentu. Ini bukan berarti kita menggampangkan rokok loh, awas loh. Kan nggak mesti kena kanker, Ustaz. Kan nggak mesti kena impoten, kan nggak mesti serangan jantung, Ustaz. Iya. Tapi itu berpotensi. Ya, sebagaimana kesyirikan berpotensi keluar dari Islam. Baik, sawa'un kana man asyraka bihi salihan aw talihan aw salihan aw la salihan wala talihan kal asjari wal ahjar. Dalil-dalil umum menunjukkan siapa saja yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Nih, garis bawahi kata-kata selain Allah. Selain Allah itu mencakup semuanya selain Allah. Mau batu, mau pohon, binatang, orang soleh, nabi, rasul, malaikat. Semua ini Allah atau selain Allah? Selain Allah. Maka masuk di situ. Baik, itu dalil secara umum. Adapun dalil secara at-tafsili, bantahan secara terperinci, bi an dzakara wa addada al-ma'budat allati kanat 'inda kuffari Quraisy. Dalil secara terperinci untuk membantah mereka yang enggak mau disama-samakan dengan orang-orang Quraisy. Maka secara terperinci bahwasanya Allah menyebutkan bahwa orang Quraisy juga nyembah orang soleh. Orang-orang Quraisy juga nyembah para nabi dan rasul. Ya, antum baca ketika Fathu Mekah. Antum baca di sirah ketika peristiwa Fathu Mekah. Nabi SAW dan para sahabatnya mendapati di Ka'bah ada berhala berjumlah berapa? 300 ka'adadil ayam fis sana. Seperti jumlah hari dalam setahun. Berapa? Masehi itu. 360. Ya, sekitar 360. Itu berhala ada di Ka'bah dan sekitarnya. Di dalamnya Ka'bah, sekitarnya Ka'bah, jumlahnya total 360. Berhala tok di sini ketika Fathu Mekah. Dihancurkan sama Nabi. Dan ternyata didapati di dalam Ka'bah ada berhala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini termasuk nenek moyangnya Quraisy. Ya kan? Termasuk nenek moyangnya orang-orang Quraisy. Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga dijadikan berhala dan disembah sama mereka. Tuh. Berarti mereka ini juga nyembah orang soleh. Nyembah para nabi. Maka terbantahkan mereka yang nggak mau disama-samakan, sama ternyata mereka juga nyembah orang-orang soleh. Ya, dalil-dalilnya sudah kita sebutkan tadi bahwa para nabi dan rasul itu juga disembah oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Lidha bayyana al-Imamul Musannif fi kitabih Kashfus Syubhat
Baik, kita dengarkan adzan, setelah itu kita lanjutkan. Wallahu a'lam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Yes. Baik, kita lanjutkan. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kasyfus Syubuhat, beliau menyebutkan bahwa sesembahan, ya namanya al-ma'budat, sesembahan-sesembahan itu ada 3 model. Sesembahan yang disembah selain Allah maksudnya. Ya, sesembahan yang disembah selain Allah itu tidak lepas dari 3 klasifikasi. Klasifikasi yang pertama, as-salihun, yaitu orang-orang soleh. Ini sesembahan yang pertama, orang-orang soleh. Seperti malaikat, kemudian bukan orang ya, malaikat ya. As-salihun berarti yang soleh, ya. Bukan orang-orang soleh, tapi yang soleh. Terus cek, entek baterai ini. As-salihun, yakni yang soleh-soleh. Malaikat, para nabi dan rasul, ya para wali, dan seterusnya. Ini sesembahan yang pertama. Termasuk selain Allah ya, sesembahan selain Allah. Atau al-ilah al-batil. Al-ilahul batil. Sesembahan yang batil. Kemudian yang kedua adalah at-talihun, yaitu manusia-manusia yang bukan soleh. Apa lawannya soleh? Toleh. Ya, orang-orang yang tidak dikenal kesolehannya, ahli maksiat, ya, atau orang yang gak waras misalnya, itu juga disembah sama sebagian orang di zaman sekarang. Seperti misalnya kata beliau, kal-badawi mathalan. Seperti al-badawi. Ya, al-badawi ini namanya Ahmad al-Badawi. Kuburannya itu ada di daerah Tonto, Mesir. Nanti kalau pulang googling coba di Google, ya masukkan Ahmad al-Badawi Mesir. Lihat kuburannya di sana, luar biasa. Ya, bahkan saya baca itu
setiap tanggal 11 Oktober kalau nggak salah, diadakan maulid besar-besaran, maulidnya Ahmad Al-Badawi. Ya, peringatan besar-besaran Ahmad Al-Badawi, bahkan lebih besar daripada maulid Nabi. Katanya sih, wallahu a'lam, dua-duanya nggak pernah ikut kita. Kata beliau, Ahmad Al-Badawi ini, fala yu'raf anhu illa annahu dakhala al-masjid yaumal jum'ah fabala fihi thumma kharaj. Tidak ada sejarahnya Al-Badawi ini, kecuali hanya dia itu pernah masuk masjid ketika hari Jumat. Kemudian dia kencing di masjid dan pergi lagi. Wis, itu tok catatan sejarahnya. Tapi kuburannya luar biasa. Ini bukan orang soleh, bahkan justru dia ini adalah orang yang fasid, orang yang rusak. Tapi ternyata disembah oleh sebagian manusia. Ya, disembah oleh sebagian manusia. Dan itu kita dapati sebagian orang yang di kehidupan dunianya dikenal sebagai orang yang gak waras. Ya, orang yang gila, tapi ketika mati kuburannya dijadikan sebagai kuburan keramat. Ini muncul dari kalangan orang-orang sufi tasawuf yang mereka menganggap bahwa orang-orang gila itu adalah wali. Ya, orang-orang gila itu adalah wali. Ketika hidup dimintai doa. Ya, diminta-mintai doa, nanti kalau sudah dikasih uang. Ya, di tempat kita itu ada orang gila, tiap hari cuma pakai sarungan saja, nggak pakai baju. Ya, ketika lewat di pertukuan-pertukuan situ, dipanggil sama orang-orang toko itu. Ya, dimintai doa. Doa dia, nggak tahu doanya gimana. Sudah selesai dikasih rokok, pergi dia. Nanti sana dipanggil lagi, sudah terus seperti itu. Ini adanya keyakinan seperti itu. Maka ketika orang ini mati, nanti akan dikeramatkan kuburannya. Padahal dia orang soleh bukan? Bukan orang soleh. Ya, seperti Al-Badawi ini, kencing di dalam masjid, kemudian keluar lagi. Setelah mati, kuburannya dikeramatkan. Wa ma'adzalika abadahul musyrikun al-mutaakhirun. Ini orang yang kencing di masjid ini disembah oleh pelaku kesyirikan di zaman now. Dzakarahu Sakhawi an Abi Hayyan kama naqalahu al-Imam Abdurrahman ibn Hasan fi Qurrati Uyun al-Muwahhidin. Ini kisah ini disebutkan oleh As-Sakhawi dari Abu Hayyan dan dinukilkan oleh para ulama yang lain. Tapi ini jenis yang kedua. Sesembahan yang disembah oleh orang-orang yaitu bukan orang soleh, tapi orang toleh yang disembah. Kemudian klasifikasi yang ketiga, dari sesembahan yang disembah selain Allah, ma la yunsab la ila salih la ila salahin wala ila fasad. Yaitu apa-apa yang tidak disifati dengan soleh tapi juga tidak disifati dengan toleh. Seperti matahari. Matahari ini soleh enggak? Ya, apa benda kok? Apa dia pelaku maksiat? Juga bukan, benda. Wal qamar, bulan, wal hajar, wasyajar, matahari dan bulan, ya bebatuan, ini semuanya adalah yang disembah selain Allah, namun termasuk klasifikasi benda-benda. Ya, bukan orang soleh, bukan pula orang toleh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, selesai sudah kaidah yang ketiga. Ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk kaidah yang keempat, yaitu kaum musyrikin di zaman dahulu atau kaum musyrikin di zaman sekarang, pelaku syirik di zaman sekarang luwe nemen, lebih parah kesyirikannya daripada pelaku kesyirikan di zaman dahulu. Ya, ini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Setelah itu kita selesai membahas kitab Al-Qawaid Al-Arba'in. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Alhamdulillah nggak ada. Ada. Dari beberapa yang kita terangkan tentang tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah dan sebenarnya asbab sifat. Saya mau tanya, kaidah-kaidah ini tentunya hanya mereka yang
ibadatan yang diperintahkan, yaitu mengenal Allah secara dekat dan secara benar dengan saya. Saya mau tanya, di dalam Asmaul Husna yang termaktub dalam Al-Quran adalah 99, yaitu Asmaul Husna. Ketika ada beberapa kelompok yang mensifati lain daripada apa yang ditentukan oleh Allah itu sendiri, apakah dibenarkan dalam syariat seperti sifat wajib bagi Allah dan sifat-sifat mustahil bagi Allah? Baik. Perlu diluruskan terlebih dahulu bahwa nama-nama Allah itu la tuhsa, tidak terhitung. Ya, nama-nama Allah itu tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang ahsa artinya adalah dia mempelajarinya, dia memahaminya, dan dia meyakininya, mengimaninya, maka dia akan masuk surga. Ini kata para ulama bukan pembatasan dari Nabi bahwa Allah cuma punya 99 nama saja. Enggak. Tapi di situ Nabi hanya menyebutkan ada 99 nama yang apabila kita pahami dengan baik, kita renungkan maknanya, kemudian kita amalkan dan kita imani dengan sebenar-benarnya, maka kita akan masuk surga. Bukan membatasi. Kalau saya ibaratkan, seperti misalnya saya mengatakan bahwa saya punya 5 kitab yang barang siapa membaca 5 kitab ini, maka dia akan menjadi orang-orang yang paham tentang tauhid misalnya. Ya, maka dia akan paham tentang masalah tauhid. Baik, pertanyaannya, apakah saya cuma punya kitab 5? Tidak. Ya, saya nggak cuma punya kitab 5. Ini di tablet saja ribuan kitab. Bukan cuma 5 kitabnya. Maka itu bukan pembatasan, tapi hanya menunjukkan keistimewaan. Ini yang perlu diluruskan. Maka nama-nama Allah tidak terbatas. Artinya tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Di antara dalil yang menguatkan hal itu adalah doa Nabi. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi, dan seterusnya. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan perantara semua nama-namamu. Nabi tawassul dengan nama-nama Allah, dan ini tawassul yang dibenarkan. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama yang husna, berdoalah dengan menggunakan nama-nama itu. Ini tawassul yang diperbolehkan, bahkan disyariatkan. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan perantara semua nama-namamu. Bikulli nafsin huwalak, bikulli ismin huwalak, sammaita bihi nafsak. Yang kau sendiri menamai dirimu dengan nama itu. Jadi sing jeneng iki sapa? Allah dewe, bukan makhluk yang ngasih nama kepada Allah, bukan. Tapi Allah sendiri, dan itu menjawab pertanyaan tadi ya. Allah yang memberi nama dia sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-namamu yang kau turunkan dalam kitab-kitabmu. Allah beritahukan sebagian nama-namanya lewat kitabnya, yaitu Al-Quran. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-namamu yang kau ajarkan, kau beritahukan kepada salah seorang dari makhlukmu, yaitu para nabi dan rasul. Nah, baru kemudian Nabi mengatakan awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau namamu yang kau simpan dalam ilmu gaibmu. Jadi ada nama Allah yang disimpan, gak diturunkan di dalam Al-Quran, dan gak juga dikasih tahukan kepada Nabi SAW. Tapi ada namanya Allah itu. Maka berarti nama Allah berapa jumlahnya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah, nama Allah itu hanya boleh ditetapkan dengan
dalil. Ya, nama hanya boleh ditetapkan dengan dalil. Gak boleh menamai Allah dengan selain apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Memanggil, ya, nama ini fungsinya adalah untuk memanggil Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Alim, dan seterusnya. Kayak nyeluk. Yang namanya nama itu buat manggil Allah. Ya, dan juga buat tawassul. Juga buat tawassul. Seperti misalnya Anda mengatakan, Ya Allah, bi annakar rahman irhamni. Ya Allah, karena engkau adalah ar-Rahman. Tuh, itu tawassul. Paham nggak maksudnya? Ya Allah, ini manggilnya. Wahai Allah, ini manggil. Berarti yang dipanggil pakai nama, dia manggil pakai nama apa? Allah. Bi annakar rahman, karena engkau adalah ar-Rahman. Nah, ini kalimat tawassul. Ya, dia pakai nama ar-Rahman untuk tawassul. Baru kemudian requestnya. Ya, baru kemudian isi doanya. Irhamni, rahmati aku. Manggil, tawassul, kemudian doanya, requestnya. Ya Allah, bi annaka rahman irhamni. Ya Allah, bi annaka alim alimni. Ya Allah, karena engkau adalah yang maha mengetahui, alim, maka berikan ilmu kepadaku. Wahakata, dan seterusnya. Kemudian sifat. Sifat juga sama, hanya boleh ditetapkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya boleh ditetapkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi sifat gak boleh dipakai buat nyeluk, gak boleh dipakai buat manggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Allah punya sifat nuzul. Apa artinya nuzul? Turun ke langit dunia pada kapan? Sepertiga malam terakhir. Setiap sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Taib, ini sifat atau nama? Sifat. Maka ketika kita manggil Allah, gak boleh kita mengatakan Ya Nazil, wahai yang maha turun. Gak boleh. Karena itu sifat, bukan nama. Maka sifat gak boleh dibuat pakai manggil, kecuali yang memang ada namanya. Kecuali sifat yang memang ada namanya, seperti sifat ilmu. Maka sifat ilmu ini ada namanya, apa? Alim. Sifat pendengaran, as-sam'u, ada namanya. Apa namanya? As-sami'. Nah, itu boleh. Tapi kalau nuzul nggak ada namanya, nggak bisa dirubah jadi nama. Jadi nggak boleh manggil Allah dengan nazil, dan nggak boleh namanya anak dengan Abdun Nazil. Ya, Abdu An-Nazil, hambanya yang turun. Nggak boleh, karena itu bukan nama Allah. Tapi sifat itu bisa dipakai untuk tawassul. Ya, sifat bisa dipakai untuk tawassul. Sebagaimana doanya Nabi Sulaiman, wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Ya Allah, masukkanlah kami dengan rahmatmu. Rahmat itu nama atau sifat? Sifat. Ya, nama itu sifat Allah. Wa adkhilna bi rahmatika. Masukkan kami dengan rahmatmu ya Allah fi ibadikas salihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Maka sifat bisa dipakai untuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pakai manggil nggak boleh. Kemudian yang ketiga ada namanya ikhbar. Yang pertama nama, yang kedua sifat, yang ketiga adalah ikhbar. Ikhbar artinya mengabarkan sesuatu tentang Allah. Boleh tanpa dalil. Bebas, Anda menyampaikan apapun tentang Allah, terserah. Yang penting tidak menunjukkan sesuatu yang negatif, tidak menunjukkan sesuatu yang kurang, dan tidak bertentangan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Contoh, Gusti, Pangeran, Sing Bau Rekso, misalnya. Ini makna-makna yang bertentangan nggak dengan keagungan Allah? Ada sisi negatifnya enggak? Gusti.
Ada sisi negatifnya. Apa sih artinya Gusti? Lord. Antum nggak tahu sih. Basa apa Gusti? Hah? Kok bingung? Lah iya basa Jawa masa karo. Apa artinya Gusti? Sing bau reksa. Yang menguasai, sing bau reksa ya. Yang menguasai. Thayyib. Allah iku sing bau reksa. Ono dalile gak? Sing bau reksa iku ono dalile gak? Nama Allah juga bukan, sifat Allah juga bukan, tapi hanya sebatas menyampaikan saja. Saya menyampaikan bahwa Allah sing bau reksa. Nggak boleh dipakai buat doa. Ya Allah sing bau reksa. Nggak boleh. Ya, dan juga nggak boleh dipakai buat tawassul. Ya, hanya sebatas menyampaikan. Saya menyampaikan kepada Anda bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbul Khinzir wa Rabbul Qiradah. Rabbul Qiradati wal Khanazir. Allah itu adalah Tuhannya, penciptanya monyet-monyet dan babi-babi. Ini mengabarkan hak, benar yang menciptakan monyet dan babi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah ikhbar, mengabarkan saja. Ya. Tapi itu bukan nama Allah. Jadi sehingga nggak boleh Anda ketika memanggil Allah, ya Allah, ya Rabbal Khinzir, ya Rabbal Qiradah, nggak boleh. Wahai Allah, Tuhannya babi. Wahai Allah, Tuhannya monyet misalnya. Itu manggil kan? Maka nggak boleh pakai seperti itu. Ya ikhbar ini ya buat ngobrol, pengajian kayak gini, itu ikhbar. Nggak mesti harus ada dalilnya. Ya, sepanjang nggak bertentangan dengan keagungan Allah, nggak bertentangan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kepanjangan namanya. Iya. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.